Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini, ya saya ingin sedikit berbagi ya. Tentu saja berbagi dengan guru-guru yang luar biasa hebat ya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit mengupas bagaimana cara yang biasa saya kemudian lakukan ya untuk menyelesaikan atau mengajarkan kepada siswa bagaimana cara memahami konsep matematika yang lebih sederhana lagi, tidak hanya kemudian memandang rumus itu hanya dengan sisi hafalan saja. Baik ya, untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan temanya pada pembahasan berkenaan dengan bagaimana cara melihat ya sisi yang lain dari deret aritmatika ya. Jadi temanya bagaimana cara melihat sisi yang lain dari deret aritmatika. Nah, baik ya kita mulai. Nah, selama ini tentu kita sudah sangat terbiasa atau lazim sekali memandang deret aritmatika sesuai dengan persamaan yang sederhana ya. Artinya ini sebuah kesimpulan Sn ya yang dinyatakan sebagai N per 2 ya. N dibagi 2 ya. Kemudian dikalikan suku pertama A misalnya ditambah suku yang terakhir. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Sebenarnya dari rumus sederhana ini ada beberapa turunan yang sederhana pula yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk kemudahan para siswa kita menjawab soal yang selama ini dihadirkan dalam jumlah yang banyak dengan keterbatasan waktu yang mereka harus ikuti aturannya. Nah, bagi kita sebagai pengajar ya, kita akan bedah ini ya sehingga nanti kita bisa akan memberikan sesuatu penyegaran kepada siswa kita. Artinya konsep itu jauh lebih penting daripada kemudian hanya sekedar mereka mampu untuk menghafal rumus. Nah, turunan sederhana ini insya Allah akan sangat sederhana ya untuk kemudian dijadikan sebagai cara memikat hati siswa kita untuk lebih menyenangi atau kemudian lebih mudah memahami matematika. Sebentar ya. Jadi saya ingin sekali menyampaikan kepada para pengajar sekalian bahwasanya cara melihat itu sederhana tapi penting. Nah, misalnya rumus ini. Ya, ini tentu rumus yang sangat sederhana, tapi kemudian ada dampak berikutnya ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ada cara-cara pandang tertentu yang menyebabkan tampilan rumus ini kemudian bisa menjadi sangat sederhana. Jadi Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Ini salah satu rumus yang sederhana untuk deret aritmatika ya. Nah, kalau kita uraikan, Bapak-Bapak sekalian diuraikan sedikit ya. Sn sama dengan N per 2 kali A. Nah, UN-nya kita ganti dengan UN untuk barisan aritmatika menjadi A tambah N kurang satu kali beda. Kali beda. Ya, kemudian SN-nya muncul dengan persamaan yang sudah kita hafal juga insya Allah ya. N per 2 kali 2A tambah N kurang satu kali beda. Masih sederhana. Namun, nah perhatikan nih. Di sini ada sisi yang lain yang mungkin jarang untuk kita eksplorasi secara maksimal. Apa itu? Ya, kita kemudian bisa uraikan sedikit lagi ya. Di mana? Sn sama dengan ya
N per 2 kali 2A tambah N kali B atau BN dikurangi B. Sehingga persamaannya menjadi SN lagi ya, sama dengan, nah kalau kita kali ke dalam, maka muncul persamaan kuadrat, di mana N per 2 kali BN menjadi B per 2 N kuadrat. Ya, B per 2 N kuadrat ditambah, ya ditambah ya, N per 2 kali 2A kurang B, atau begini juga boleh, 2A kurang B kali N per 2. Atau secara sederhana bisa kita nyatakan Sn sama dengan B per 2 N kuadrat ditambah 2A bagi 2 jadi A kurang B per 2 N. Nah, rumus yang terakhir inilah yang kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian bisa kita hadirkan sederhana kepada anak-anak kita. Nah, ini dia. Ya. Mungkin kalau menghafalnya akan menjadi tambahan baru bagi anak-anak kita, tapi tidak kalau kemudian kita implementasikan kepada kasus soal yang sering mereka dapatkan. Ya, jadi ada persamaan sederhana di mana Sn sama dengan B per 2 N kuadrat ditambah A kurang B per 2 N. Nah, ini bentuk yang sama seperti sebentuk sebelumnya. Namun Bapak-Ibu sekalian, di rumus yang terakhir ini sebenarnya bagusnya, indahnya kalau kemudian kita gunakan dalam penerapan soal. Ya, di mana kita terlalu sering melihat ya, ada tampilan soal seperti ini misalnya. Diketahui Sn dengan persamaan misalnya 4N kuadrat ditambah 7N. Nah, kenapa demikian? Perhatikan kenapa demikian. Maka nanti kita akan pastikan insya Allah ya, pasti ini akan menjadi sebuah kepastian. Untuk barisan aritmatika yang kemudian menjadi deret aritmatika, maka bentuk umumnya, perhatikan baik-baik bentuk umumnya, harus dengan bentuk ada N kuadrat dan ada N. Jadi Sn sama dengan bentuknya titik-titik N kuadrat ditambah titik-titik N. Tidak akan pernah muncul seperti ini misalnya. Sn sama dengan 3N kuadrat kurang 10N tambah 5. Tidak akan pernah muncul ada konstanta 5. Bentuknya hanya bentuk N kuadrat dan N. Ya, tidak dalam bentuk ya ada konstantanya. Contohnya misalnya Sn kuadrat sama dengan Sn sama dengan 4N kuadrat tambah 7N. Misal contohnya. Sehingga untuk kasus ini, misalnya kasus yang ini ya, diketahui di soal Sn sama dengan 4N kuadrat tambah 7N. Maka dengan mudah kita bisa kemudian sampaikan kepada siswa kita bahwasanya 4N kuadrat itu sama nilainya dengan B per 2N kuadrat. Dengan arti B sama dengan 4 kali 2. Selisih untuk deret ini adalah 8. Ya, selisih untuk deret ini adalah 8. Sementara, ya, untuk menghitung suku awalnya langsung saja ya, di mana Sn bisa kita nyatakan sebagai S1 yang nilainya sama dengan U1 atau suku pertama. Maka dengan mengganti N-nya dengan 1 ya, seakan-akan kita hanya menjumlahkan nilai koefisiennya saja, 4 tambah 7, 11. Maka A-nya sama dengan 11. Nah, ini kelebihan rumus sederhana ini. Saya ulang ya. Maka formatnya dari turunannya kita dapatkan ya. Sn nanti bentuknya akan menjadi bentuk kuadrat N kuadrat ditambah ya N yang pangkatnya 1. Misalnya contohnya Sn sama dengan 4N kuadrat ditambah 7N. Atau misalnya Sn sama dengan 5N kuadrat kurang 3N. Tidak pernah kemudian muncul misalnya Sn sama dengan 3N kuadrat kurang 10N tambah 5. Tidak akan pernah muncul tambah 5.
Ya, nggak pernah akan muncul tambah 5. Jadi selalu ya bentuknya n kuadrat n. N kuadrat n itu ciri-ciri dari deret aritmatika. Ya, jadi persamaan untuk deret aritmatika, ciri-cirinya persamaan umumnya adalah n kuadrat n. N kuadrat n. Baik, sekarang kita contohkan penerapan dari konsep ini. Contoh misalnya. Ya, contoh ya. Kita sering dapatkan misalnya ada soal seperti ini ya dan bisa dihadirkan kepada anak-anak kita dengan konsep yang lebih sederhana. Contoh misalnya ada persamaan Sn dinyatakan dengan persamaan misalnya ya 3n kuadrat tambah 10n misalnya. Maka siswa kita dengan mudah bisa langsung menetapkan nilai selisihnya. Lihat angka 3 langsung dikali 2 jadi 6. Selisihnya 6. Ya, selisihnya 6. Di mana suku pertamanya langsung 3 ditambah 10, 13. Maka barisan ini memiliki suku pertama 13 dengan selisih 6. Ya, suku pertama 13 dengan selisih 6. Maka sebagaimana tema pembelajaran kemarin ya, kalau seperti ini misalnya 6, 19, bedanya 13 dan seterusnya, maka kita langsung bisa buat UN-nya menjadi ya, UN-nya menjadi selisihnya 6, berarti jadi 6. Oh, maaf kok terbalik saya nih. Maaf ini ada sedikit kekeliruan yang saya buat ya. Jadi dari beda 6 dengan suku awal 13, maka barisannya 13, 19, kemudian 25 dan seterusnya. Maka ingat yang kemarin ya, UN-nya menjadi selisihnya 6, 6N ditambah 6 ditambah berapa jadi 13? 6 tambah berapa jadi 13? Tambah 7. Maka persamaan 7. UN-nya menjadi 6N tambah 7. Jadi dari awal SN kita bisa turunkan ke dalam UN-nya dengan menentukan berapa A-nya, berapa selisihnya, dan kemudian UN-nya bisa kita bentuk dari tema yang kemarin misalnya. Ulang lagi sekali lagi, ini nanti saya akan berikan rumus umumnya. Yuk kita latihan sedikit misalnya. Ada SN misalnya sama dengan 5N kuadrat misalnya ya, kurang 13. Pertanyaan saya berapa selisihnya? Angka berapa ini selisihnya? 5 dikali 2 berapa? 5 kali 2? 10. 10. Selisihnya 10. Langsung saja dikurangi. Maaf ini harusnya ada N di belakangnya. Karena ciri-cirinya tidak boleh hanya konstanta saja. Ya. Untuk suku awalnya langsung saja 5 kurang 13 berapa? 5 kurang 13? 5 kurang 13? Min 8. Maka suku pertamanya min 8 dan selisihnya 10. Dan selisihnya 10. Berarti silahkan buat UN-nya. UN-nya menjadi apa? Min 8. Ini bedanya 10 ya. 10N. 10N. 10 dikurang berapa supaya jadi 8? Min 8 maaf. Kurang? 10. Kurang? Kurang 12. 18. 18. Ya, 10 kurang 18 jadi min 8. Sekali lagi ya. Sekali lagi ini biar sampai lancar ini. Karena nanti kita akan coba buat rumus umumnya. Gini ya. Sekali lagi. Misalnya ada Sn sama dengan 7N kuadrat ditambah 13N. Nah, ciri-cirinya ada N kuadrat, ada N. Berarti bedanya berapa? Bedanya 14. Iya, bedanya 14. Ya, suku awalnya? Suku awalnya? 20. Berapa? 20. Langsung ya, 7 tambah 13, 20. Maka persamaan UN-nya jadi apa? UN? UN-nya jadi apa? 14N. 14N tambah 6. Tambah 6. UN-nya 14N tambah 6. Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini konsepnya. Nah, nanti ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, bisa buatkan dalam konsep yang sifatnya lebih umum. Tapi biasanya anak-anak kita ya, anak-anak kita itu kalau dikasih 2-3 kali latihan seperti ini, mereka jadi suka, cepat nanti ya.
Bahkan bisa mereka nanti lebih cepat daripada kita ya. Bisa cepat sekali. Oh, cuma begitu, selesai begitu ya. Sebenarnya bagi seorang guru, konsep ini kemudian bisa dibingkai dalam sebuah rumus yang sifatnya umum, karena nanti manfaatnya juga akan bisa berkelanjutan ya. Nah, misalnya ini sudah kita anggap selesai. Sekarang kita buat rumus umumnya. Ya, kita buat rumus umumnya. Nah, tadi dari persamaan Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, kita sudah kemudian meneruskan ya. Kemudian menurunkan persamaannya menjadi N per 2. Masih tadi ya. Kali Hmm. 2A tambah N kurang 1 kali beda. Ya, tadi kan begini ya. Sehingga tadi ya akan muncul persamaan sederhana menjadi B per 2 N kuadrat. Yang tadi ya. Kuadrat. B per 2 N kuadrat. Bentuknya pakai N kuadrat. B per 2 N kuadrat. Makanya tadi kasusnya kalau depan N kuadratnya 3 langsung dikali 2. Maka B-nya 6. Ditambah ya. Perhatikan ditambah A kurang B per 2 N. Juga N. punya variabel N. Kalau ini rumus turunan dari persamaan Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN, maka bentuk ini, Bapak-Bapak sekalian ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk umum, di mana nantinya akan muncul persamaan Sn dalam bentuk X, misalnya X kali N kuadrat ditambah Y dikali N. Baik, itu bentuk umumnya. Jadi, kalau tadi kita sudah pakai angka misalnya 3N kuadrat tambah 7N, sekarang bentuk umumnya. Sn sama dengan X kali N kuadrat ditambah Y kali N. Sehingga dari persamaan ini, kita tetapkan hal yang pertama. Ya, ini sedikit mengulang bahwasannya nilai dari B per 2 itu sama dengan koefisien dari N kuadrat, yaitu X. B per 2 sama dengan X. Maka seperti tadi ya munculnya, selisih sama dengan 2 kali X. Kalau depannya N kuadratnya 3, maka selisihnya 6. Kan begitu tadi ya. Nah sekarang untuk yang kedua. Ya, penentuan suku awalnya. Suku awalnya berarti persamaannya A kurang B per 2 N itu sama dengan Y kali N. Sehingga kalau kita perhatikan nilainya, A kurang B per 2 sama dengan Y. Maka kesimpulannya A suku pertama itu sama dengan Y ditambah min, kalau pindah jadi plus kan? Y ditambah, tambah apa? B per 2. Ya ingat, B per 2 itu kan X. Nah, ingat, B per 2 itu X. X. Oh iya. Ya ini dia, Oh B per 2 itu iya. X. Makanya nanti wajar ya. Dari persamaan Astagfirullahaladzim. ini wajar sekali suku pertamanya itu atau U1 ya, maaf. Suku pertama atau U1 itu sama saja dengan jumlah X yang ditambah Y yang sudah kita lakukan tadi. Ya, X ditambah Y. Maka untuk menghitung nilai B-nya cukup mengalihkan konstanta dari N kuadrat dengan 2, sementara suku pertamanya menjumlahkan kedua koefisien dari N kuadrat dan N-nya saja. Begitu. Nah, kelihatannya ini sederhana ya, tapi insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian, pemanfaatannya bisa sangat sederhana untuk kita kemudian jadikan anak-anak kita ini lebih senang terhadap matematika ya. Ya, lebih senang. Nah, untuk kita sebagai pengajar, saya akan tingkatkan sedikit ya level kebutuhan dari konsep sederhana ini. Ya, saya akan tingkatkan sedikit level kebutuhannya. Contoh misalnya, ya.
Contoh misalnya, bagaimana kalau kita menemukan pola barisan bilangan ganjil yang kemudian menjadi deret bilangan ganjil. Nah, deret bilangan ganjil. Deret untuk pola bilangan ganjil. Nah, sebelumnya tadi ya kita sudah punya konsep ya, bahwasannya temanya temanya yang pertama B per 2 sama dengan X, maka B nilainya sama dengan 2 kali X, itu yang pertama. Di mana X adalah koefisien dari N kuadrat. Yang kedua, suku pertama adalah jumlah dari koefisien dari X, dari N kuadrat ditambah koefisien dari N. Nah, sekarang bagaimana Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa kemudian menghadirkan konsep ini untuk pola sederhana, deret untuk bilangan ganjil. Baik, sampai di sini bisa dipahami dulu nih pengantarnya. Bisa insya Allah ya? Insya Allah. Insya Allah. Sekarang lihat pengantarnya. Nah, ya. Baik, sekarang yang pertama ya. Kita akan kupas tentang deret untuk bilangan ganjil. Ya, deret untuk bilangan ganjil. Nah, kalau kita buktikan dengan rumus, Bapak-Bapak sekalian ya, kalau pakai bukti rumus, ini penting juga membandingkan bahwasannya pendekatan-pendekatan itu kan akan bermuara pada cara pemahaman yang sederhana dan kemudian hasilnya akan sama. Untuk deret bilangan ganjil, kan deretnya 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7, 7, tambah titik-titik, 9. akhirnya 2N kurang 1. Nah, ini UN untuk UN untuk pola bilangan ganjil ya. Ini Bilangan SN-nya. ganjil. Nah, ini SN-nya. Nah, ini SN-nya. Sehingga SN-nya menjadi N per 2 kali A tambah UN. Nah, ini UN-nya. Ini A-nya. Sehingga SN untuk bilangan ganjil. SN untuk bilangan ganjil menjadi N per 2. Suku pertamanya adalah 1. 1 kan? 1 ya. Ya. Kemudian suku terakhirnya atau UN-nya adalah 2N kurang 1. Akibatnya 1 kurang 1 habis ya. Maka SN untuk bilangan ganjil bisa langsung dihafal dengan rumus sederhana. 2 bagi 2 kan habis ya. Maka SN untuk Ya. bilangan ganjil sama dengan N kuadrat. N kuadrat. Ya, SN untuk bilangan ganjil persamaannya N kuadrat. Sebenarnya hakikatnya N kuadratnya itu ada tambahannya. Nah, sekarang ya. Ini untuk guru-guru peningkatannya begini. Untuk ganjil, perhatikan. Untuk bilangan ganjil yang memiliki karakter selisihnya 2, bedanya 2 kan? 1 ke 3, 3 ke 5 selisihnya 2 gitu ya. Maka SN-nya S ganjil ya, SN untuk pola deret ganjil persamaannya menjadi N kuadrat ya, N kuadrat saja ya. Padahal bentuk seperti ini kan bisa dimodifikasi cara melihatnya. SN ganjil jadi 1N kuadrat tambah 0N. Perhatikan. SN ganjil sama dengan 1N kuadrat tambah 0N. Atau kita bisa singkat dengan bentuk N kuadrat. Betul? Betul ya? Ya. Boleh ya? Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau begini, sambil mengulang-ulang yang tadi ya. Kalau persamaannya begini, Bapak-Bapak sekalian. Saya mau ulang sedikit. Berapa bedanya? Berdasarkan Bedanya konsep tadi? yang Ini kali 2 saja ini. Koefisien dari N kuadrat kali 2. Bedanya berapa? 2. 2. Bedanya 2 ya. Kemudian suku pertamanya. Ingat tadi sudah ada. Suku pertamanya adalah X tambah Y. Apa itu X, apa itu Y? X itu koefisien dari N kuadrat. Y itu adalah koefisien dari N saja. Maka 1 tambah 0 hasilnya 1. Maka suku pertamanya adalah 1. Itulah konsep untuk deret dari bilangan ganjil. Mulainya dari 1. Betul kan? Betul kan? Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya tidak mau kemudian tema ini berhenti di sini untuk level kita guru ya. Sekarang kita naikkan sedikit levelnya. Kalau tadi ganjil.
Sekarang ada juga pola yang seperti ganjil. Polanya punya kesamaan, selisihnya 2. Namanya genap. Genap namanya. Ya, namanya genap. Sekarang kita tahu untuk genap selisihnya berapa? 2. 2. Suku awalnya berapa untuk genap? 2 2. juga. 2 juga ya? 2 juga. Maka Ya. persamaannya perhatikan. Ya, persamaannya perhatikan. Karena sama-sama genap ya, 2 2 ya. Perhatikan ya. Berarti bedanya 2 ya. Ingat rumusnya tadi, ya. Bentuknya jadi 2n xn kuadrat. kuadrat tambah yn, gitu kan? Di mana Ya. x nilainya sama dengan b per 2. B per 2. Selisihnya 2. 2 bagi 2. 2 bagi 2. 1. 1. Maka persamaannya jadi n kuadrat. N kuadrat. Karena suku pertamanya 2, jangan lupa depannya ada 1. 1 ditambah berapa supaya jadi 2? 1. Maka untuk Sn genap Tambah rumusnya 1. 1n kuadrat tambah 1n. Atau bisa disingkat jadi n kuadrat tambah n. Itu untuk Sn genap. Untuk Sn genap, persamaannya jadi n kuadrat tambah n. Atau tepatnya n kuadrat tambah 1n. Oke, sekarang saya lanjutkan. Perhatikan, saya lanjutkan ya. Insya Allah ini kemudian akan berkembang. Bagaimana polanya kemudian juga selisihnya 2. Tapi dimulai dari angka 3. 3, kemudian 5, kemudian 7, dan seterusnya. Berarti di sini S-nya, ya, SN-nya menjadi, suku pertamanya berapa? 3. 3 ya. Selisihnya 2. tetap 2. Maka persamaannya tetap N kuadrat. Artian 1 ya. 1 ditambah berapa jadi 3? 2. 2. Maka 2. persamaan jadi Sn sama dengan 1N kuadrat tambah 2N. N. Ya, tambah 2N. Itu kalau mulainya dari 3. Bagaimana kalau mulainya dari 4? 4 tambah 6 3n. tambah. Iya, betul Bu. Iya, bagus sekali. Berarti Sn-nya N kuadrat tambah 3N. 3n. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau Sn-nya mulai dari 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18, mulai dari 10. Persamaannya jadi apa? 10. 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 dan seterusnya. Berarti untuk kasus ini Sn-nya apa? Saya tulis ya, Saya tulis supaya bisa fokus ya. Misalnya gini. Bingung, pakai 10 tambah 12 12. tambah 14 dan seterusnya. Sn-nya apa? XX. N kuadrat tambah 1 tambah berapa jadi 10? 9. 9N. Gitu kan? Ya, sekali lagi Iya, misalnya. paham. Bingung. Sekali Misalnya. lagi. Sekali lagi. Mulai dari 17. 17 Iya. tambah 19 tambah 17, 21 dan 19. seterusnya. Berarti Sn-nya apa? 16. Ya, 16n. N kuadrat ditambah, N kuadrat tambah 16n. iya, N kuadrat ditambah 16N. Nah, itu sebenarnya kesederhanaan. Sekarang kita ubah misalnya ya. Kalau tadi selisihnya 2, bagaimana sekarang kalau selisihnya 3? Selisihnya 4, selisihnya 5 dan seterusnya. Lihat polanya, lihat pola umumnya. Lihat pola umumnya. Baik ya, coba kita tes. Misalnya ibu-ibu di sekolah misalnya ketika kemudian mengajarkan pada siswa, "Nak, buat SN kalau persamaannya begini." Buat SN kalau persamaannya 3, kemudian tambah 7 misalnya, kemudian tambah 11, kemudian tambah berapa lagi nih? 3, 7, 13. 11. Lanjutannya 15. 15 dan seterusnya. Coba buatkan nak SN-nya. Jumlah N suku pertamanya. Nah, kita sebagai pengajar tuh sudah kemudian punya bahwasannya nanti jawabannya akan
punya format umum xn kuadrat tambah yn gitu kan. Dengan catatan si x ini adalah hasil dari selisih yang dibagi 2. Sekarang coba latihan. Selisihnya berapa ini? Selisihnya? 4. 4. Bagi 2. 4. Bagi 2. 2. 2n kuadrat tambah titik-titik n. Untuk isi titik-titiknya lihat suku pertamanya. Angka berapa? 3. 2 tambah berapa jadi 3? Min 1n. Berarti persamaannya SN-nya sama dengan 2n kuadrat tambah 1n. Tambah 1n. Ya. Sudah mulai nampak ya? Sekali lagi. Ini sekarang saya diam saja nih. Sekarang saya nggak mau banyak komentar. Ya. Tolong disederhanakan ya. Jadi kalau kita sebagai guru tuh sudah tahu nanti arah gambarannya jawaban seperti ini ya. Kira-kira nanti jawaban siswa kita itu kalaupun nanti harus kita bimbing lagi, kira-kira di mananya yang harus dipoles. Misalnya ada persamaan begini misalnya. Misalnya 15, misalnya 15 ya. Kemudian 9 ya, 15. Kemudian 9. Kemudian 3 dijumlahkan. Ya, 3. Kemudian min 3 dan seterusnya misalnya. Dan seterusnya. Kalau dia kemudian kita jadikan ke dalam barisan atau deret aritmatika, persamaan SN-nya apa? 3n kuadrat ditambah ya SN-nya ditambah SN-nya. Nah, hati-hati. Ini kan menurun, kan berkurang. min 3. Kan berkurang. Jadi min 3n kuadrat. Min 3n kuadrat. Terus. Tambah 18. Iya, jangan tambah 18 saja. Nggak ada persamaan SN 18, nggak ada. Yang ada 18N. Ya, ingat SN itu untuk aritmatika selalu ciri-cirinya ada N kuadrat dan N. Tidak ada kemudian 18 saja, nggak ada. Ya, nggak ada 18N. 18 nggak ada, yang ada 18N begitu. Ini tes ya, sekali lagi. Jangan sampai nanti lepas konsepnya ya. Ini sudah bagus sekali nih. 20 misalnya, 18, 16, 14 dan seterusnya. SN-nya apa? Min n kuadrat. Iya, min n kuadrat. Ya, min n kuadrat. Terus tambah 21. 21 tambah N. 21. Ya. N. Bisa? Insya Allah. Nah, ini lagi, ya. Ustaz. Lagi soal. Boleh. Nah, ya. Misalnya ya 15 tambah 21 tambah 27 dan seterusnya. Persamaan SN-nya apa? SN sama dengan 6n kuadrat ya. Apa? SN sama dengan kuadrat tambah 15. Tambah 12. Kita ini ada yang keliru juga Andri ya. Apa SN-nya? 6n kuadrat apa 3n kuadrat? Tadi lupa berarti ya. 3n kuadrat. Oh, market tadi lupa kita. Ada yang kita terlalu semangat lupa ya. 3n kuadrat terusnya ya. 3n kuadrat terus? Tambah 12n. Tambah 12n. Nah, tadi itu ada yang tersilap. Sekarang bisa ya pokoknya, intinya bisa ya. X-nya itu B per 2 ya, bukan hanya kemudian selisihnya langsung ditempelkan situ enggak, tapi dibagi 2 lagi. Ya, tapi dibagi 2 lagi. Tadi saya keliru sebelumnya ini ya, yang sebelumnya itu ada miss sedikit. Iya, Pak, saya keliru. Oke ya. Tadi ada kekeliruan sedikit. Nah, ini sudah ralat ya, sama-sama kita ya. Baik Ibu-ibu ya, mungkin saya minta tambah sedikit lagi nanti ya. Ada 15 menit lagi. Kita coba kupas satu soal ya. Satu soal. Mudah-mudahan ini bisa kemudian menjadikan kita bisa lebih baik dalam mensiasati bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Tadi saya sebelumnya ada yang silap tadi ya. Saya langsung saja harusnya dibagi 2 tadi ya. Baik, ini dulu mungkin sebentar lagi saya bagi link yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Izaya.